one with the powers of freedom, and one day soon, and... Pasreng anjing. Cerita berawal pada tahun 1989. Seorang pria bernama Hank Pym dengan keadaan marah menghampiri petinggi SEAL yang salah satunya adalah Howard Stark, ayah Tony Stark. Hank menunjukkan cairan di dalam tabung kimia dan meminta Howard Stark menjelaskan maksud dari tindakannya. Howard membujuk Hank agar Hank mengizinkan penemuannya untuk membantu SEAL. Namun Hank menolak karena sebelumnya Howard menjadikannya pesuruh dan kini Howard justru akan menggunakan penemuannya. Akan tetapi rekan Howard justru menyinggung soal istri Hank. Hank langsung marah dan memukul orang tersebut. Kemudian dia mengundurkan diri dari SEAL. Don't look at me, you said it. We need you. I have nobody. Scientists haven't come close to replicating. I've known Hank Pym for a long time. He's no security. Di penjara, seorang napi bernama Scott Lang tengah bertarung dengan napi lain yang memiliki tubuh lebih besar. Ternyata duel tersebut merupakan ritual perpisahan sebelum Scott bebas. Di luar penjara, Scott dijemput oleh temannya yang bernama Louis. Louis kemudian mengajak Scott melakukan sesuatu. Namun Scott menolak dengan alasan dia memiliki seorang anak perempuan. Scott yakin dengan ijazah sarjana tekniknya, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Singkat cerita, Scott kini mulai bekerja, namun dia sebagai pelayan di sebuah kedai es krim. Di hari pertamanya kerja, Scott harus menghadapi pembeli yang ingin membeli sesuatu yang panas di kedai es krim tempatnya bekerja. Tiba-tiba Scott dipanggil oleh bosnya. Bosnya tahu jika Scott mantan napi. Alhasil Scott langsung dipecat di hari pertamanya kerja. Grand larceny? Look, I'm sorry. Thank you. You You really stuck. Well, I'm very happy. Keep you on. Wait, what? This should be totally off the books. Setelah itu Scott menghampiri Louis. Louis kembali memberitahukan tawarannya untuk mencuri. Namun Scott menolak. Dia sudah tidak ingin dipenjara lagi. Kemudian Louis memperkenalkan teman-temannya kepada Scott. Ternyata mereka sudah tahu tentang Scott yang berhasil mencuri instansi besar Vista. Di sebuah perusahaan bernama Pym Teknologi, seorang parubaya yang tak lain adalah Hank Pym tengah berkunjung ke perusahaannya. Semua karyawan terkejut saat melihat Hank seakan mereka sudah lama tidak melihatnya. Tiba-tiba Hank disapa oleh seorang wanita bernama Hope. Dia adalah anak Hank. Tujuan Hank di sana karena memenuhi undangan dari direktur Pym Teknologi yang bernama Darren Cross. Darren sangat senang Hank benar-benar datang. Dia sangat antusias untuk menunjukkan penemuannya kepada Hank. Setibanya di laboratoriumnya, Darren mempresentasikan teknologi penemuannya yang bisa mengatur jarak antar atom. Hal itu bisa mengecilkan suatu benda. Dia juga menunjukkan rekaman dokumentasi saat berperang. Di dalam video itu ada prajurit mini yang mampu menumbangkan beberapa prajurit. Prajurit itu bernama Ant-Man. Darren memberitahu audiensnya jika Hank sang Ant-Man. Namun Darren seakan menutupinya dengan bertanya apakah legenda Ant-Man itu nyata. Hank menepisnya. Darren kemudian mempresentasikan teknologinya. Dengan teknologinya yang disebut Yellow Jacket, legenda Ant-Man akan menjadi nyata dan perusahaan Pym akan mendistribusikannya ke masyarakat umum sebagai senjata. Peacekeeping vessel, the Yellow Jacket Tactical Assault. Practice on the road to peace. Army of Yellow Jackets will create a... Dude, are you not impressed? Oh, I'm impressed. Your opinion. Setelah presentasi, Hank memperingatkan Darren jika mendistribusikan Yellow Jacket sangat berbahaya, terlebih dimiliki oleh orang jahat. Darren yang seakan dendam kepada mentornya itu tidak memperdulikannya. Tiba-tiba saja seorang menghampiri Darren. Dia ingin membeli teknologi Darren tersebut dengan menaikkan harganya. Darren pun sangat senang. Sedangkan Hank meminta Hope agar menghentikan Darren. Tapi menurut Hope, jika penelitian Darren masih belum sempurna, dia belum bisa mengecilkan makhluk hidup. Hope juga meminta Hank agar dia mempercayakannya untuk sebuah keuntungan. Namun Hank menolak karena dia sudah menemukan orang lain yang cocok. Sementara itu Scott mendatangi pesta ulang tahun anaknya. Namun dia diusir oleh tunangan mantan istrinya yang seorang polisi. Dia bernama Paxton. Maggie, istri Scott, meminta Scott untuk segera pergi. Dia tidak ingin Scott terlalu mencolok karena semua orang tahu tentang Scott yang merupakan mantan napi. Scott terus memaksa karena dia hanya ingin bertemu dengan anaknya. Maggie memberitahu Scott jika dia harus punya rumah dan membayar tunjangan anak terlebih dahulu. Lalu dia memberi kesempatan Scott untuk berubah menjadi seorang yang diharapkan putrinya.
Kembali ke PIM Teknologi, Darren menemui seorang bernama Frank. Frank adalah orang yang seakan meragukan penemuan Darren. Lalu Darren menggunakan teknologinya kepada Frank sebagai uji coba. Seketika itu, Frank menjadi cairan leleh. Setelah itu, Darren makan malam bersama Hope. Darren menceritakan perasaan kesalnya terhadap Hank. Hank tidak pernah menghargai upayanya. Namun Darren membujuk Hope yang juga memiliki kekecewaan terhadap ayahnya itu untuk menjadikannya sebagai motivasi untuk menyelesaikan penemuan mereka. Di dalam mobilnya, Scott melihat nominal tunjangan anak yang harus dibayarnya agar dia bisa bebas menemui Casey kapanpun. Scott tampak frustasi. Dia kemudian kembali menemui Louis. Dia ingin tahu rencana pencurian mereka. Akan tetapi Louis justru bercerita dengan sangat detail. Bahkan saat dia mendapat informasi itu, dia ceritakan. Akan tetapi teman Louis menyederhanakannya untuk mencuri dari rumah milik pensiunan kaya yang akan pergi selama seminggu. No one will be making for... Singkat cerita, Scott melakukan aksinya. Teman-teman Louis takjub melihat aksi Scott. Dalam sekejap, Scott berhasil membobol sistem keamanan rumah. Dia lalu masuk ke rumah dan menuju ke sebuah ruangan yang memiliki sistem pemindai fingerprint. Scott langsung mengopi sidik jari pemilik rumah dari gagang pintu. Setelah berhasil masuk, Scott masih harus membobol sebuah berangkas dengan keamanan tingkat tinggi. Namun dengan pengetahuannya sebagai sarjana teknik, Scott berhasil meledakkan berangkas dengan membekukan berangkas dari dalam. Well, in the cold. Remember what that ice... I poured water in the locker. Akhirnya Scott berhasil masuk ke dalam berangkas besar itu, namun dia tidak menemukan barang berharga. Scott hanya melihat sebuah kostum yang menurutnya jaket geng motor. Akan tetapi Scott tetap mengambilnya. Di belakang Scott ada sebuah serangga yang terpasang kamera CCTV di punggungnya. Lalu di balik monitor, Hank memantau aksi Scott tersebut. Di laboratoriumnya, Darren melakukan uji coba penemuannya yang ke-34. Dia menguji ke seekor kambing, namun penemuannya kembali gagal karena kambing itu menjadi cairan leleh seperti Frank sebelumnya. Experiment. Sanitize the workstation. Di kediaman Louis, Scott mencoba kostum curiannya. Saat Louis dan teman-temannya datang, Scott panik dan langsung bersembunyi dari tirai kamar mandi. Dia kemudian menekan tombol yang ada di kostum itu. Tiba-tiba dia menciut seukuran semut. Dia mendengar suara seseorang yang menanyakan tentang pengalaman pertamanya menjadi kecil. Scott kebingungan dan panik. Dia memanggil Louis, namun dia tidak mendengarnya. Akhirnya Scott terpaksa melarikan diri saat Louis menyalakan kren showernya. Scott keluar dari kamar mandi dan terjatuh ke lantai bawahnya yang tengah mengadakan pesta. Scott kembali terjatuh ke lantai bawahnya dan terhisap oleh vacuum cleaner. Scott berhasil keluar dari vacuum cleaner dan terlempar keluar gedung. Scott kemudian kembali ke ukuran normal di atas mobil seorang kakek. Singkat cerita, Scott yang kapok bergegas mengembalikan kostum curiannya ke tempat semula. Saat keluar dari rumah itu, Scott dihadang oleh polisi. Akhirnya Scott dimasukkan ke dalam sel. Paxton temui Scott. Dia kecewa dengan kelakuan Scott. Tiba-tiba ada seseorang yang mengaku sebagai pengacara Scott ingin menemuinya. Ternyata orang itu adalah Hank. Hank mengungkapkan jika rencana pencurian Scott itu sudah dia rencanakan sebelumnya. Namun ada seseorang yang melapor ke polisi di luar rencananya. Selain itu, Hank juga tahu tentang istri Scott dan kehidupan Scott. Hank memberinya kesempatan agar Scott menjadi sesosok ayah yang diharapkan oleh putrinya. Dia lalu meminta Scott kembali ke selnya dan mengikuti instruksinya. Setelah kembali ke sel, Scott didatangi oleh semut yang membawakannya kostum Ant-Man. Seketika itu, Scott langsung memakai kostum itu dan bergegas melarikan diri. Petugas polisi dan Paxton terkejut atas hilangnya Scott yang secara tiba-tiba. Markas polisi itu langsung membunyikan sirennya. Scott menaiki semut terbang yang dikendalikan oleh Hank. Whoa, all right. Now, name is 247? It doesn't have a name yet. No, I think it's 247. I make one little request. No. What happens if I throw up in this helmet? Di tengah pelarian itu, Scott merasa mual dan ngantuk. Scott pun tiba-tiba pingsan. Semut terbang itu segera mengejarnya. Akhirnya Scott terbangun di rumah Hank. Hope memberitahu Scott jika Hank ingin berbicara dengannya. Who are you? The last time you were here, you stole something. Ketika di luar, Hank mengungkapkan jika dia terkesan dengan cara Scott membobol berangkasnya. Scott terkejut karena Hank mengawasinya. Hank memberitahu cara dia memerintahkan semut.
Dengan begitu, dia bisa mengawasi seseorang dimanapun dan kapanpun. Lalu Hope berpamitan untuk menemui Darren kembali. You know what? I'm okay. I can go anywhere. Setelah itu, Hank membawa Scott ke laboratorium rahasianya. Dia memberitahu Scott tentang teknologinya yang bisa mengatur jarak atom sehingga bisa membuat si pemakai kostum Ed bisa mengecil. Rahasia dari teknologinya adalah pada helmnya yang menjaga si pemakai agar tidak terjadi gangguan kimia pada otaknya. Darren masih belum menyadarinya, namun dia khawatir Darren akan menemukan formula penelitiannya karena sikapnya yang tak pantang menyerah. Lalu Hank membuat kesepakatan agar Scott melakukan pencurian lagi di suatu tempat. Dia akan membantu Scott kembali pada putrinya. Sementara itu, Paxton sedang berkumpul bersama Maggie dan Casey. Tiba-tiba dia mendapat pesan dari rekan polisinya. Temannya memberitahu jika pengacara Scott adalah Dr. Pym dari Pym Tech. Paxton lalu pergi untuk mencari Scott kembali. Di laboratoriumnya, Darren kembali melakukan eksperimennya. Dia kembali menguji penelitiannya dengan seekor kambing. Seketika kambing itu berhasil mengecil. Darren sangat senang risetnya berhasil. Hope terkejut karena Darren berhasil. Di rumahnya, Hank memberitahu Scott tentang seorang yang bernama Mitchell Carson. Dia adalah mantan kepala pertahanan SEAL. Mitchell berusaha keras untuk mendapatkan teknologinya. Dia berencana ingin menggulingkan pemerintahan. Jika Scott tidak segera mencuri Yellow Jacket, maka Darren akan menciptakan bencana terhadap dunia. Hank juga tidak bisa menghubungi Avengers karena sudah bertahun-tahun dia menyembunyikan teknologinya dari Stark Industries. Tiba-tiba saja Hope menyala dan mengungkapkan jika Scott memang tidak pantas untuk misi itu. Hope ingin agar dia yang melakukannya, namun Hank menolak dengan keras. Hope pun kecewa dan keluar dari laboratorium itu. Hank kemudian bercerita jika dulu Hope memandangnya sebagai orang terhebat. Namun setelah kematian ibunya, Hope kini memandang dengan penuh kekecewaan. Dia bukan tidak mau melakukan misinya sendiri, tapi dia tidak bisa. Dia ingin Scott mau melakukannya demi melindungi dunia keluarga Scott. Hank ingin Scott menjadi pahlawan yang seperti yang diharapkan anaknya. Setelah itu, Scott bersiap untuk berlatih. Hank memberitahukan jika kostum itu memberikan kekuatan untuk si pemakai dan si pemakai yang mengendalikan kekuatan tersebut. Hank juga memperingatkan Scott agar tidak memodifikasi regulator pada kostum itu karena bisa membuat Scott terus menciut selamanya hingga masuk ke alam kuantum dan menghilang selamanya. Selain berlatih dengan kostumnya, Scott juga berlatih mengendalikan semut dan berteman dengan mereka. Scott juga harus berlatih bela diri kepada Hope. Di tengah-tengah proses latihan, Scott juga diberitahu tentang rencana mereka. Hope yang tahu tentang perusahaan Pym Tech memberitahukan celah untuk Scott menyusup ke dalam. Intinya Scott akan menyusup ke Pym Tech, kemudian meminta semut gula untuk meletakkan bom. Ketika sistem keamanan mati, Scott harus masuk ke dalam jangka waktu beberapa detik sebelum sistem mengalihkan ke tenaga cadangan. Setelah itu Scott belajar mengendalikan semut bersayap, namun dia gagal. Hope memberitahu Hank jika mereka hanya membuang waktu. Akan tetapi Hank tetap ingin jika Scott yang melakukan misinya. Hope yang kembali kecewa keluar ke mobilnya. Lalu Scott menghampirinya. Dia menenangkan Hope. Menurut Scott, Hank sangat menyayangi Hope. Alasan Hank memilih Scott untuk misi itu karena Hank tidak ingin kehilangan Hope. Hope akhirnya bisa memahaminya. Lalu dia meminta maaf kepada Scott karena saat melaporkannya ke polisi, dia tidak tahu jika Scott punya anak. Hope kemudian memberi tips agar bisa mengendalikan semut sesuai apa yang Scott inginkan, dan akhirnya Scott pun berhasil. Eyes and just think. Setelah itu Scott dan Hope menemui Hank. Tiba-tiba Hank bercerita tentang ibu Hope. Pada tahun 1987, ibu Hope meyakinkan Hank agar mengikutinya ke dalam misinya menghentikan roket Soviet yang mengarah ke Amerika. Ibu Hope dengan kostum The Wasp mengorbankan diri dengan memutar regulatornya agar dia bisa masuk ke dalam roket dan mematikan roketnya. Akan tetapi konsekuensinya Ibu Hope terus menyusut hingga menjadi subatomik dan hilang selamanya. Hope yang mendengarnya menangis haru. Hank juga memberitahu jika selama ini dia mempelajari alam kuantum, namun hasilnya dia tidak tahu apapun tentang alam kuantum. Hope tidak menyalahkan Hank. Mereka berdua pun kini baikan. Singkat cerita, akhirnya Scott berhasil menguasai semua skill sebagai Ant-Man.
Di akhir latihan, Scott diperintahkan untuk mencuri prototipe teknologi Hank yang ada di markas SEAL. Namun Scott tiba di atas markas Avengers. Dia memberitahukannya kepada Hank. Hank dan Hope terkejut karena markas itu dulunya milik SEAL. Hank dan Hope meminta Scott untuk kembali, namun Scott tidak mau karena ingin mencobanya. Akhirnya Scott mendarat di markas Avengers. Dia langsung berhasil dideteksi oleh Sam Wilson. Scott kemudian menunjukkan dirinya dan menyapa Sam. Lalu terjadilah pertarungan antar keduanya. Appreciate it. So who the hell are you? You want to tell me what you want? Was hoping I could grab Sorry about this. Adult male who has some sort of shrinking tech. Anthony! Akhirnya Scott berhasil masuk dan merusak teknologi jet sayap milik Sam. Lalu Scott bergegas melarikan diri. What this? Setibanya di rumah Hank, Scott dimarahi Hank karena terlalu ceroboh dan membahayakan semua orang termasuk Hank sendiri jika identitasnya diketahui. Namun Scott tiba-tiba memberikan prototipe yang diinginkan Hank. Hank pun senang dan memujinya. Saat di ruangan yang lain, Hank terkejut karena Darren menunggunya. Hope meminta Scott berjaga karena khawatir Darren akan membunuh Hank. Darren kembali mengundang Hank untuk melihat hasil penelitiannya. Lalu Darren pun bergegas pergi. Di tengah perjalanan, Darren menelepon Hope. Dia meminta agar sistem keamanan Pimtech diperketat. Hope kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Hank dan Scott. Setelah itu mereka bertiga kembali berdiskusi untuk menyusup ke Pimtech guna mencuri Yellow Jacket. Namun mereka kurang personil. Akhirnya Scott menyarankan agar mengajak Louis dan teman-temannya. Awalnya Hank ragu karena Louis dan teman-temannya memang terlihat meragukan. Bahkan saat Scott menunjukkan kemampuan kostum Ant-Man tersebut, mereka bertiga langsung terkejut dan ketakutan. Akan tetapi mereka tetap antusias dalam aksi pencurian. Mereka mau ikut dalam rencana pencurian itu. We know our business. We broke into this. They can handle this. Yeah, we can handle it. All right. There's something you guys need to see. That's some kind of wizardry. Seusai menyusun rencana, mereka semua istirahat. Namun Scott memikirkan Casey dan akhirnya dengan kostum Ant-Man, dia berhasil menyusup menemui Casey. All right, just so we're clear, everyone here knows. I'm sorry, I'm good. I'm just... Singkat cerita, tibalah waktu mereka beraksi. Louis yang menyamar sebagai security berhasil mengelabui pemeriksaan dan menjadi security di sana. Sedangkan dua teman Louis berjaga di mobil van dan bersiap menghack sistem keamanan Pimtech. Kemudian Scott masuk ke dalam selokan karena hanya itu jalan yang tidak bisa dijangkau oleh sistem keamanan manapun. Louis terus maju ke ruangan untuk menurunkan tekanan air pipa. Dia terpaksa menghajar kepala keamanan. Scott kini bisa dengan aman bersama pasukan semutnya berselancar dan naik ke lubang pipa. Coming up on extraction pipe. All right, come on, I gotta get up there. That's it. Scott berhasil keluar melalui lubang wastafel. Sementara itu Hank baru saja tiba. Dia berpura-pura seperti tamu undangan biasa. Namun Paxton dan rekannya langsung menghampiri Hank untuk menanyakan keberadaan Scott. Untung saja teman Louis nekat mencuri mobil Paxton sehingga Paxton dan temannya mengejarnya. Di dalam Pimtech, Darren melihat Hope yang baru saja keluar dari ruang server. Kemudian Darren mengajak Hope. Darren menyambut kedatangan Hank. Dia lalu menunjukkan teknologi Yellow Jacketnya. Di saat itu juga pembeli dari Yellow Jacket datang. Sementara itu Scott kini masuk ke ruangan server. Dia memerintahkan pasukan semut gulanya untuk meletakkan bom-bom yang sudah diperkecil oleh Hank sebelumnya. Kembali ke Darren, pembelinya kini tiba di ruangan penyimpanan Yellow Jacket. Darren memperkenalkannya kepada Hank bahwa mereka perwakilan dari Hydra. Akan tetapi Darren mengungkapkan jika dia seakan tidak peduli siapa pembelinya. Hank yang kesal langsung memukul Darren. Singkat cerita, Scott kini berhasil di atas corong yang menuju ke Yellow Jacket. Dia menunggu aba-aba dari Kurt untuk mematikan lasernya. Namun Paxton dan kawannya kini menangkap Kurt dan Dave. Kurt sekuat tenaga agar bisa menekan enter pada laptopnya. Akhirnya Scott berhasil ke tempat penyimpanan Yellow Jacket. Namun Darren sudah menantinya. Scott pun dikurung dalam ruang penyimpanan Yellow Jacket tersebut. Darren memberitahu jika dia juga sudah tahu tentang Scott. Dia mulai mencurigai cara Scott menghilang secara tiba-tiba di dalam sel. Darren yakin pasti Hank membantu dengan teknologinya. Hank kemudian membujuk Darren agar membatalkan transaksinya. Namun Darren tidak peduli. Dia lalu menodongkan senjata ke arah Hank.
Hope langsung merebut senjata dari penjaga dan menodongkan senjata ke arah Darren. Darren tidak mau berhenti. Di tengah kericuhan itu, Scott memecahkan kaca tempat penyimpanan dengan senjatanya. Scott lalu menghajar satu persatu penjaga, namun Hank tertembak. Darren langsung bergegas pergi membawa Yellow Jacketnya, sedangkan si pembeli mengambil serum atau bahan bakar dari teknologi Yellow Jacket Darren. Scott langsung bergegas keluar. Dia melumpuhkan para penjaga. Namun Scott terdesak di sebuah miniatur bangunan. Untung saja Louis datang dan membantunya. Scott kembali berlanjut mengejar Darren. Hank kemudian mengambil gantungan kunci tanknya. Kemudian tank itu diperbesar sehingga menghancurkan sebagian bangunan. Di sisi yang lain, Darren sudah menaiki helikopternya. Tiba-tiba dia melihat Scott dan pasukan semut terbangnya. Darren langsung menembakinya. Anthony tertembak. Scott yang kesal mengejar Darren. Akhirnya Scott berhasil mengejar helikopter Darren. Dia menghajar beberapa pengawalnya. Darren memberitahu jika Scott tidak akan bisa menghentikannya hanya dengan pencurian. Namun Scott justru dengan terorisme. Darren terkejut, Pimtek meledak dan menciut. Dia yang kesal terus menyerang Scott hingga membuatnya terlempar keluar. Scott berusaha kembali ke dalam helikopter, namun Darren menyambutnya dengan kostum Yellow Jacketnya. Dan terjadilah pertarungan. Mereka terjebak di dalam koper. Mereka masih terus bertarung hingga koper itu terjatuh ke dalam kolam renang. Tak lama kemudian Darren keluar. Dia hendak menyerang orang yang ada di sana. Scott langsung mendorongnya hingga terlempar. Saat Darren ingin menyerang, Scott memukulnya dengan raket pingpong. Darren terlempar hingga ke alat strum serangga. Setelah itu Paxton dan rekannya tiba di sana. Scott mencoba memberitahu Paxton, namun Paxton langsung menembak setrum Scott. Kemudian Scott dibawa ke kantor polisi. Di tengah perjalanan, Paxton mendapat laporan jika ada tindak kejahatan di rumahnya. Scott meminta Paxton melepaskannya, namun Paxton mengabaikannya dan membiarkan Scott terborgol di mobil. Sementara itu Darren menghampiri Casey. Dia hendak menyandera Casey. Scott yang berhasil lolos segera menghentikan Darren. Dia menembak Darren dengan senjata pengecil. Mereka kemudian terlibat pertarungan di tengah mainan kereta Casey. Scott kesulitan menyerang Darren. Dia melempari Darren dengan senjata pembesar, namun Darren menepisnya. Senjata itu mengenai semut pasukan Scott dan membuatnya menjadi besar. Bahkan mainan Thomas Casey juga membesar. Paxton yang khawatir dengan Casey segera menghampiri Casey. Dia terkejut melihat semut besar. Darren kini keukuran semula. Dia hendak menculik Casey. Paxton menghentikannya. Scott mencoba masuk ke kostum Yellow Jacket, namun Scott tidak berhasil karena kostum itu terbuat dari titanium. Scott lalu menyerang Darren dan meminta Paxton mengamankan Casey. Akan tetapi Darren tidak membiarkan Paxton pergi. Akhirnya Scott memutuskan untuk menciut di antara molekul agar bisa masuk Yellow Jacket. Scott terus menciut sembari menghancurkan Yellow Jacket. Darren akhirnya menciut hingga lenyap. All concepts relevant. Sedangkan Scott terus menciut menjadi subatom. Di alam kuantum, Scott mencoba menggunakan senjata pembesarnya. Dia menaruh senjata pembesar di regulator sabuknya. Lalu Scott akhirnya bisa kembali ke alam dunia. Casey senang dan langsung memeluk Scott. Paxton kemudian memberi syarat kepada Scott untuk melarikan diri sebelum polisi menangkapnya. Setelah kejadian itu, Hank memaksa Scott untuk mengingat pengalamannya yang ada di alam kuantum. Namun Scott kesulitan mengingatnya. Hank lalu menganggap kejadian yang dialami Scott merupakan sebuah keajaiban. Kini Hank punya sedikit harapan untuk menyelamatkan istrinya. Yeah. Well, Scott, I met with my captain. Di akhir film, Scott makan malam bersama keluarganya dan Paxton. Paxton memberitahu Scott jika sudah membersihkan catatan kriminal Scott. Scott pun senang mendapat kesempatan itu. Tiba-tiba Louis telepon. Scott kemudian bergegas menemui Louis. Dia meminta Louis untuk menjelaskan informasi yang dia dapat secara singkat. Namun Louis kembali bercerita sangat detail. Intinya Sam tengah menceritakan tentang Scott. Dan tanpa sengaja Louis memberitahu jika dia mengenal Scott. Lalu film pun berakhir. Forgot to use it. It's about damn time.